kampus Universitas Mitra Indonesia. Kita lanjutkan bincang santai kita pada pagi hari ini bersama Ketua Umum Sikambara Lampung yang juga sebagai pengusaha pemilik rumah makan Minang Indah, Bapak Junaidi. Ya kan, banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua di sesi pertama. Pemirsa podcast TV dapat menyaksikan atau melihat di YouTube Umitra. Kita lanjutkan ini Pak Ketua, menarik ini bincang santai kita terkait sepak bola ini karena memang sering sekarang akhir-akhir ini pertandingan sepak bola setelah juara dunia ya, Piala Dunia ya, yang Spanyol menang ya. Tapi Pak Ketua prediksinya itu Spanyol apa Argentina waktu itu ya? Kalau memang namanya prediksi ya. Sebetulnya sih lebih ke Prancis sebetulnya. Iya, Prancis. Tapi memang hebat juga itu Spanyol bisa menang ini. Seru juga itu Pak Ketua ya. Benar. Piala Dunia kan. Iya, dilanjutkan dengan AFF ini ya. Betul. Kalau harapan atau masukan lah Pak Ketua sebagai Ketua Umum Sikambara Lampung terhadap sepak bola Lampung maupun sepak bola nasional, silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih Bang Umar. Ini pertanyaan yang menarik juga ya. Sebetulnya lagi-lagi kami sebagai orang Lampung, sebagai yang memang hobi sepak bola tentunya pengen sekali ya Lampung ini sepak bolanya maju tentunya. Betul loh. Tidak kalah ketinggalan dengan daerah-daerah lain. Betul. Karena sepak bola ini kan sebagai alat promosi juga sih. Betul. Itu enggak dengan banyaknya orang luar daerah ke Lampung, tentunya di situ ekonomi akan bergerak juga. Betul kan? Apalagi ketika pertandingan akbar yang memang mungkin Lampung bisa menyelenggarakan Piala AFF misalnya. Oh, insya Allah. Insya Allah kan di situ akan luar biasa kan dampak daripada ekonominya. Oh, tempatnya nggak hanya di Bogor, di situ di Lampung ya. Tentunya memang itu sih bukan perkara yang mudah ya. Segala fasilitas juga kita harus siapkan. Betul. Cuman yang mungkin yang lebih memang lebih dekat sekarang ini dalam artian kan kita punya Bayangkara nih. Betul. Bayangkara Persib Lampung FC yang maaf ini notabene-nya memang bukanlah asli Lampung ya kan. Iya, jadi beda sih mungkin dengan PSMS Medan, mungkin dengan Arema Malangnya, dengan Persibaya dengan Boneknya, dengan Persib dengan Vikingnya, kemudian Persija dengan The Jack-nya lah ya. Maksud kami bagaimana sih supaya Bayangkara ini lebih dicintai di Lampung? Iya. Betul nggak? Betul. Terus terang saja kami sebagai penonton itu selama Liga 1 kemarin 2025-26 ramai itu ketika melawan klub-klub besar juga. Dan itu juga rupanya bukan pendukung Bayangkara. Ya mungkin yang Bayangkara kami aja ya. Ya, artinya bagaimana sih kita ke depan membangun militansi ya, membangun rasa memiliki klub itu, klub sepak bola itu. Kenapa kalau memang sudah mencintai sebetulnya nggak perlu disuruh-suruh juga orang datang berbondong-bondong. Seperti itu Bang Umar. Supporter ya. Iya, jadi harapan kami seperti apa sih Bayangkara ke depannya agar memang semakin dicintai ya. Betul. Oleh masyarakat Lampung. Otomatis stadion kami kan kita cuma 7.000 ya. Alangkah hebatnya kalau memang meriahnya lah ya. Betul. Begitu penuh stadion itu gitu loh. Bukan di saat lawan klub besar saja. Betul. Begitu Bang. Kalau harapannya untuk tim nasional, timnas inilah terkait ya semua lah, apa AFF dan sebagainya. Kalau Piala AFF sebetulnya itu kan bukan kalender resmi ya dari FIFA ya. Tapi dalam hal ini memang kalau yang kami baca FIFA juga lagi membuka selebar-lebarnya ya kesempatan kepada sepak bola Asia termasuk Indonesia kan. Bulan depan itu kan kita ada namanya Piala Champions Series ya. Itu yang udah resmi itu agenda oleh FIFA. Dan diselenggarakan di Indonesia. Seperti itu. Mungkin dalam hal ini FIFA juga sebetulnya membaca ya bahwa orang Indonesia itu banyak pendukungnya dan pendukungnya banyak kan. Itulah. Nah, itulah kesempatan momen yang seharusnya bisa ditangkap oleh pengurus PSSI. Betul. Ya, dan harapan kami 2034 ya. Nah, itu Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Amin. Iya. Kan pesertanya juga 64 negara ya. Betul.
24 negara, Asia itu jatahnya 8. 8 tim ya. Artinya mudah-mudahan Pak Erick Thohir sebagai ketua umum dan Coach JH ya bisa mencari pemain, dan memang sudah disiapkan dari hari ini. Piala AFF, Piala Champions Series dan sebagainya itu sebagai loncatan aja pada ininya kan nanti di Piala Dunia 2034 itu ya kan. Ya mudah-mudahan sih kita coba dengan pelatih JH ini jangan ganti-ganti dulu lah sampai 2030 ya kan, kita kesempatan. Kita berharap sebagai supporter ini ya harapannya prestasi sepak bola Lampung atau Indonesia ini semakin meningkat ya. Benar. Pak Ketua, ini kan pemirsa podcast TV Kampus Universitas Mitra Indonesia, Pak Junaidi, Pak Ketua Umum, selain Ketua Umum Sikambara juga adalah pemilik pengusaha Rumah Makan Minang Indah. Ini orang udah terkenal itu karena banyak juga cabangnya Pak Ketua ya, Minang Indah itu. Alhamdulillah lumayan, ada beberapa lah. Ada di daerah juga. Ya, ada di Lampung Selatan, ada di Pesawaran, ada di Bandar Lampung, lebih banyak di Bandar Lampung. Alhamdulillah Bang, ya kami punya usaha kuliner ya, bisa membuka lapangan pekerjaan ya. Betul. Kita bayar pajak sih. Betul. Ya termasuk juga ada pegawai-pegawai cukup banyak itu ya kalau di totalnya itu dari cabang-cabang Pak Ketua. Ya artinya itu ya bukan berarti kami bilang membantu pemerintah ya, paling tidak kita menyiapkan lapangan pekerjaan sedikit lah buat Lampung. Pemirsa podcast TV Kampus Universitas, saya kenal dengan Pak Ketua ini mulai dari bawah, pejuang bener ini Pak Ketua ini, sehingga jadi saat ini pengusaha sukses. Ini tipsnya Pak Ketua ini, coba berikan dulu, sampaikan kepada pemirsa yang umumnya rata-rata mahasiswa kita, Pak Ketua, terhadap pengusaha. Mungkin Bang Umar cukup bisa mengamati dari awal bagaimana saya merangkak berbisnis lagi. Dulu kita sering ketemu di daerah Raja Basa ya. Bang Umar juga belum ngantor di sini ya kan. Artinya ya memang saya dari usaha rumah makan ini dari kerja dulu sama orang tentunya kan. Tentunya dengan ilmu kita harus cukup, dengan ketekunan, dengan kegigihan tentunya ya. Seperti itu, dan tentunya doa orang tua kita juga. Doa orang tua itu seperti itu. Kalau tips sebagai pengusaha sukses ini Pak Ketua, mulai merangkak dari bawah kepada mahasiswa kita, apa kerja keras atau bagaimana? Yang jelas usaha apapun itu kan memang harus didasari, yang pertama tadi harus punya ilmunya. Punya ilmunya. Oke, betul. Punya ilmunya, pengalaman juga. Kenapa? Karena kalau kita punya bisnis tapi tidak punya ilmunya ya tentunya tidak ini ya, akan banyak kendala juga, nanti kebingungan juga. Betul. Yang kedua tentunya kita kegigihan. Iya, kegigihan. Artinya bangun nggak takut gagal gitu. Ya, kegigihan dalam artian namanya kita usaha tentunya apalagi baru kan belum tentu langsung ramai misalnya. Betul. Belum langsung banyak pengunjungnya, itu yang penjualannya belum tentu bagus. Itu yang saya bilang kegigihan itu ya perlu kesabaran ya. Dan kebanyakan memang buat pemula itulah yang ujian yang memang harus dilewatin, dan ketika itu kita bisa lewatin, insya Allah berproses dan akan menuai hasilnya kan. Kenapa? Karena maaf nih Bang Umar, untuk Bang Umar aja sebagai moderator lah ya, moderator podcast itu untuk mulai Bang Umar itu butuh waktu dong. Bukan hari ini Bang Umar cuma baru sekali podcast, lagi orang kenal semua kan belum tentu. Ya, itulah yang harus dilalui. Untuk mengenal Bang Umar sebagai moderator podcast, untuk saya sebagai penjual nasi tentunya butuh waktu. Dengan orang sudah mengenal kami sebagai penjual nasi misalnya, ya otomatis pesan sama Bapak itu aja. Pak Ketua, kalau soal ilmunya dari Pak Ketua katakan itu ilmunya, yang penting juga ilmunya. Kalau di Universitas Mitra Indonesia ini ada 4 fakultas. Fakultas Kesehatan, Fakultas Bisnis, Fakultas Komputer, dan Fakultas Hukum. Jadi masing-masing punya prodi-prodinya itu Pak Ketua. Jadi
Kalau memang nanti ada anggota Sikambara yang ingin kuliah, bisa juga di 4 fakultas itu, Pak Ketua. Siap. Terkait ilmunya tadi, saya teringat ilmunya itu. Baik, kami juga pasti kan ada memang grup khusus ya. Bahwa salah satu manfaat di Sikambara tentunya ngampus kuliah di Universitas Mitra Indonesia mendapatkan beasiswa atau diskon harga. Kami selalu memberitahukan kepada member kami. Terima kasih. Termasuk juga ini Pak Ketua, fasilitas untuk mahasiswa ini. Saya dengar udah ada kerjasama itu, misalnya mahasiswa dapat harga khusus di Minang Indah. Itu bagaimana Pak Ketua? Kalau itu sebetulnya lebih ke prioritas adalah yang memang member Sikambara ya Pak. Member Sikambara. Iya. Jadi mahasiswa ini jadi member lah ya. Ada di Universitas Mitra Indonesia gabung Sikambara, dengan gabung di Sikambara bisa mendapatkan diskon harga di Minang Indah Group. Betul. Begitu Bang. Mantap. Yang terakhir ini juga yang menarik ini, suka duka jadi pengusaha ini Pak Ketua. Ini bagaimana nih? Kalau sukanya kan enak kan, jadi pengusaha nih ya makmur lah, sejahtera dan sebagainya. Dukanya ini silakan. Jadi makasih juga nih, menarik juga Bang Omar pertanyaannya ya. Karena kan memang zaman itu terus berjalan ya enggak. Teknologi semakin canggih, memang sangat dirasakan beda ketika zaman dulu saya bekerja ya dengan hari ini. Hari ini tentunya godanya banyak sekali ya. Godaan dalam artian dengan semakin canggihnya mungkin handphone dan sebagainya, juga ketika memang kita tidak bisa memaksimalkan untuk hal-hal positif sangat berbahaya tentunya. Oh iya, betul. Tadi pertanyaan apa sih kendalanya buat kami sebetulnya bagaimana sih pembinaan SDM ya? Untuk membina SDM yang memang handal, mengerti dan bertanggung jawab, tentunya punya integritas, amanah. Itu yang memang itu problem yang paling utama ya. Iya, artinya perlu amanah, perlu kejujuran gitu ya, Pak Ketua. Betul sekali. Ya, memang itu yang modal utama ya. Karena kan bisnis itu maju mundurnya siapa yang di dalam kan. Termasuk juga mungkin Universitas Mitra Indonesia nih. Dengan di sini ada Pak Umar, ada Pak Warek, Pak Ari ya, karena memang secara person memang sudah diketahui handal ya berjalan baik kan. Bapak kalau sebaliknya tentunya berpengaruh juga sih terhadap perkembangan itu usaha itu sendiri ya. Saya yakin lah kejujuran Pak Ketua, karena saya kenal, sehingga Pak Ketua ini kalau lobby kemana-mana ini orang kenal sama Pak Ketua. Siapa itu Pak Junaidi ya kan, kenal itu ya. Benar. Itu memang harus dijaga nama baik kita ya Pak Ketua. Betul, tentunya kembali lagi bagaimana sih membangun bisnis, tentunya kepercayaan itu harus dijaga ya dengan siapapun itu. Betul. Ya, apapun usahanya ya. Betul. Kita punya klien, punya customer, tentunya harus jaga bagus-bagus. Betul. Dengan melayani dengan sepenuh hati, dengan tepat waktu. Tentunya dalam hal ini kami sebagai rumah makan ya, masakan tentunya harus tepatnya juga harus bersih, masakannya juga harus terjaga rasa dan kualitasnya sih, seperti itu sih Bang Omar. Saya kalau soal bersih, karena saya sering makan siang di sini kan, di samping kan, di Jalan Pagar Alam itu ya, kan sebelah kampus Unitra kan. Ya, soal kebersihan saya nggak ragu lagi. Ya Pak Ketua, ini terima kasih juga ini kita sudah podcast ini, karena nggak terasa waktu nih Pak Ketua. Sama-sama nih. Sebagai closing statement lah, baik sebagai Ketua Umum Sikambara dan pengusaha Minang Indah kepada pemirsa podcast TV Kampus, silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih Bang Omar nih sebagai penutup ya. Tentunya ayo teman-teman yang hobi sepak bola dimanapun berada, kita sebagai orang Lampung tentunya ayo dukung sepak bola Lampung, apapun itu klubnya, dukung yang positif. Bagi kawan-kawan yang memang suka berkoordinasi, lebih bagus lagi masuk ke Sikambara, seperti itu. Demi kemajuan sepak bola Lampung, sepak bola Indonesia. Gitu Bang Omar. Yang terakhir lah, closing statement sebagai pengusaha Minang Indah. Ya, tentunya buat adik-adik semuanya ini yang lagi kuliah atau alumni ya, kita harus punya jiwa entrepreneur ya enggak? Jiwa. Ya, apapun usaha kita, dengan kita
tekun, jujur, jujur. Kerja keras, insya Allah kesuksesan akan kita tuai, kita raih. Begitu Bang Umar. Oke, makasih nih Pak Ketua. Makasih juga udah hadir di ruang podcast TV Kampus. Tapi jangan bosan-bosan, saya selalu bilang jangan bosan-bosan Pak Ketua. Sama-sama Bang Umar, sekali lagi terima kasih atas undangannya. Termasuk juga nonton barengnya kita ini kalau ada pertandingan Vietnam nanti, ya insya Allah Pak Ketua hadir juga di halaman kampus kita nih Pak Ketua. Ya, selalu hadir. Karena memang dasarnya tidak apa-apa, karena memang hobi nonton ya. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Sama-sama Pak. Ya pemirsa podcast TV Kampus Universitas Mitra Indonesia, kita sudah berada pada penghujung acara. Saya sebagai pembawa acara, sebelum pamit ini saya pemirsa podcast TV dapat like, share atau komen terhadap video kami, dan saya sebagai pembawa acara mohon diri, mohon pamit dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.